di balik setiap sistem digital yang kita gunakan, selalu ada sesuatu yang tidak terlihat. Sebuah titik lemah kecil yang sering diabaikan. Nah, bukan karena serangan yang canggih, bukan karena malware yang berbahaya, tetapi karena informasi yang dibiarkan terbuka begitu saja. Subdomain yang tidak terpantau, teknologi yang tidak diperbarui, jejak digital karyawan, atau bahkan file yang tanpa sengaja terindeks oleh mesin pencarian. Hal-hal kecil seperti inilah yang menjadi awal dari masalah besar. Dan jika tidak dipahami sejak awal, celah sekecil ini dapat menjadi pintu masuk menuju serangan yang lebih serius. Karena itu, sebelum sebuah sistem dikatakan aman, ada satu hal yang harus dilakukan terlebih dahulu. Mengenali informasi apa yang bocor keluar dan memahami bagaimana sistem merespon saat dianalisis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Alia Amaliani dari kelas 5 JKB dengan NIM 10584110693 dari Prodi Informatika Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Makassar. Nah, pada hari ini saya akan menjelaskan dan saya akan menunjukkan bagaimana proses tersebut dilakukan. Nah, dalam analisis keamanan, ada dua langkah dasar yang harus kita jalankan. Yang pertama ada passive recognition, yaitu mengumpulkan informasi tanpa menyentuh sistem. Dan yang kedua ada active recognition, yaitu berinteraksi langsung dengan sistem untuk melihat responnya. Nah, dua langkah inilah yang menjadi fondasi untuk memahami kondisi awal sebuah target sebelum diuji lebih jauh lagi. Nah, untuk studi kasus kita hari ini, saya akan menggunakan dua target, teman-teman. Yang pertama yaitu Tokopedia sebagai target passive recognition, karena banyak informasi publik yang bisa kita analisis. Kemudian yang kedua ada Fullname OS sebagai target active recognition untuk melakukan scanning menggunakan Nmap dan analisis jaringan menggunakan Wireshark. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan langkah-langkahnya secara runtut, apa saja tujuan dari setiap teknik dan informasi penting apa saja yang berhasil kita temukan. Nah, kita akan mulai pada tahap pertama yaitu passive recognition. Nah, seperti yang saya sebutkan tadi, di tahap ini tujuannya adalah untuk mengumpulkan informasi yang sudah tersedia secara publik tanpa melakukan interaksi langsung ke server target. Jadi, semua proses yang dilakukan benar-benar aman, legal, dan tidak meninggalkan jejak apapun. Nah, langsung saja, langkah pertama yang akan kita lakukan pada passive recognition ini, yang pertama yaitu kita akan mencari domain dan subdomain dari target kita. Kita akan melakukan teknik Google Docking, yaitu dengan memasukkan perintah site, kemudian tokopedia.com, min www. Nah, perintah ini akan membantu kita menfilter domain utama dan menampilkan sub-subdomain yang mungkin tidak terlihat melalui navigasi biasa. Nah, seperti yang kita lihat di sini ada beberapa yang subdomain yang muncul. Yang pertama ada account tokopedia.com, yang kedua ada sellerid.tokopedia.com, kemudian ada shopid.tokopedia.com, kemudian ada kamus.tokopedia.com. Nah, teman-teman, informasi ini sangat berguna karena setiap subdomain biasanya berfungsi untuk layanan yang berbeda. Artinya, jika ada celah di salah satu subdomain, itu bisa menjadi titik masuk potensial untuk serangan. Nah, selanjutnya, karena kita sudah mendapatkan domain dan subdomainnya, domainnya itu adalah tokopedia.com, kemudian subdomainnya itu kita sudah dapatkan ada beberapa tadi, ada account.tokopedia.com, kemudian seller, shop ID, kamus.tokopedia, dan sebagainya. Kemudian langkah selanjutnya kita akan mencari tahu format email dari target kita dan karyawan dengan posisi yang tinggi. Nah, untuk format emailnya, kita akan menggunakan
kita masih menggunakan teknik Google Docking. Nah, kita akan mencari dengan perintah Tokopedia. Ya, email Tokopedia, email format hunter.io. Nah, setelah kita mengetikkan perintah ini, maka di sini akan tertampil Tokopedia email format is first, last, kemudian @tokopedia.com. Nah, ini berarti format dari email tokopedia.com. Kemudian, selanjutnya kita akan mencari profil karyawan Tokopedia yang memiliki jabatan yang tinggi. Perintahnya, tetap kita akan menggunakan Google Docking dengan perintah dari untuk LinkedIn, website LinkedIn. Di sini kita akan site, kemudian ID LinkedIn. Nah, di sini sudah ada LinkedIn account in Tokopedia and security or engineering or head. Nah, di sini akan tertampil beberapa karyawan yang memiliki jabatan tinggi di Tokopedia. Nah, di sini contohnya salah satunya ada Melissa Siska Juminto. Dia adalah seorang Presiden Director of Tokopedia and TikTok E-commerce ID. Nah, ini adalah profilnya. Ini adalah LinkedIn-nya. Kenapa informasi ini penting? Karena seseorang yang di posisi tinggi biasanya memiliki akses yang lebih luas terhadap sistem internal teman-teman, sehingga akunnya sering menjadi target serangan seperti phishing atau social engineering. Nah, kemudian kita masuk pada bagian ketiga, yaitu analisis teknologi yang digunakan. Nah, pada bagian tahap 3 ini, saya akan menggunakan website yang namanya Buildwith. Nah, buildwith.com. Nah, di sini saya akan mencari tahu teknologi apa saja yang digunakan oleh Tokopedia. Kemudian kita log out. Nah, tunggu. Nah, jika muncul pertanyaan seperti ini, kita ikuti saja. Nah, di sini dia minta bird atau burung. Setelah kita melakukan verifikasi, nah di sini akan muncul teknologi apa saja yang digunakan oleh Tokopedia. Nah, di sini kita tidak akan membahas semuanya. Di sini kita akan membahas cukup 3 saja. Yang pertama itu ada di bagian ini, Content Delivery Network. Kemudian ada JavaScript Library. Kemudian ada Web Server. Web Server dia ada di sini. Nah, pertama kita bahas dulu di bagian Content Delivery. Pertama kita akan bahas dulu di bagian Content Delivery Network. Nah, ini akan menampilkan pertama kita akan bahas dulu di Content Delivery Network. Nah, di sini Tokopedia menggunakan Akamai Edge. Ini menunjukkan bahwa IP asli dari servernya itu disembunyikan, sehingga serangan langsung ke domain utama itu kemungkinan besar akan terblokir, teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke library JavaScript-nya. Library JavaScript. Di sini, nah di sini, nah ini, Tokopedia menggunakan React sebagai interface. Nah, dari informasi ini, dari informasi library Tokopedia, library JavaScript ini, kita menemukan bahwa
antarmuka website dari Tokopedia ini dibangun menggunakan framework Bridge. Nah, ini menandakan bahwa mayoritas logika aplikasinya berjalan di sisi pengguna atau client side. Nah, kemudian kita ke bagian terakhir yaitu web servernya. Nah, pada web server ini, di sini Tokopedia menggunakan Tangin. Nah, Tangin ini adalah jenis web server yang dikembangkan dari basis Nginx. Nah, informasi ini sangat berguna teman-teman karena untuk mempersempit fokus pencarian celah keamanan kita, celah keamanan dari target maksud saya. Jadi, dengan mengetahui target menggunakan Tangin ini, pencarian kerentanan melalui CVA selanjutnya dapat difokuskan spesifik pada kelemahan Tangin atau Nginx ini dan mengabaikan serangan yang hanya berlaku untuk server lain seperti Apache dan Windows Server. Nah, selanjutnya langkah terakhir dari passive response ini adalah mencari informasi sensitif yang bocor ke publik. Nah, di sini saya akan melakukan dua teknik, yaitu yang pertama tetap menggunakan Google Docs. Kemudian saya juga akan mencoba mencari informasi melalui GitHub. Nah, yang pertama, kita akan coba melalui Google Docs dulu. Nah, di sini kita akan mencari. Nah, di sini kita akan mencari informasi menggunakan perintah. Kita kembali dulu, atau kita close saja dulu ini. Di sini kita masuk ke site. Kemudian site tokopedia.com file type PDF dan di sini menggunakan kata kunci confidential. Hasilnya nihil atau tidak ada informasi yang bocor. Kita coba dengan file type yang berbeda. Di sini kita akan menggunakan laporan misalnya. Oke, hasilnya penihil, tidak ada informasi yang bocor. Coba kita tanpa kata kunci. Oke. Di sini pada tahap ini tidak ada informasi yang ditemukan. Pada tahap ini tidak ada informasi sensitif yang kita temukan, tapi kita akan mencoba dengan menggunakan GitHub. Di sini terlebih dahulu saya akan masuk ke websitenya GitHub. Teman-teman nantinya akan disuruh login menggunakan akun GitHub masing-masing. Nah, pada akun GitHub ini kita akan mencoba mencari file sensitif atau informasi sensitif dari Tokopedia ini. Kita akan langsung menembus IP-nya, kemudian .tokopedia.com. Nah, di sini ada beberapa repositori yang terlihat. Kita akan mencoba masuk ke kodenya. Nah, dari pencarian yang kita lakukan, di sini kita cari tadi ip.tokopedia.com. Di sini kita menemukan ada file text public yang berisi daftar panjang endpoint API seperti di sini ada GKL tokopedia.com, kemudian ada ice.tokopedia.com. Nah, endpoint API adalah jalur masuk komunikasi antara front end dan back end, teman-teman. Nah, dengan mengetahui daftar lengkap API, ini akan membantu memahami struktur back end aplikasinya. Nah, dari API inilah celah seperti IDOR
rate limit issue atau akses tanpa autentikasi sering ditemukan. Walaupun tidak ada password, informasi ini tetap bernilai tinggi bagi analisis keamanan. Nah, dari seluruh proses passive recon, saya memperoleh informasi penting seperti struktur domain dan subdomain Tokopedia, kemudian ada pola email, kemudian daftar karyawan yang strategis dengan jabatan tinggi, kemudian teknologi apa saja yang digunakan oleh Tokopedia, dan juga ada informasi sensitif berupa endpoint API yang terekspos di GitHub. Nah, kenapa informasi-informasi ini kita coba kumpulkan? Ini akan memberikan gambaran awal tentang bagaimana sistem bekerja, menunjukkan bagaimana bagian mana yang paling berpotensi memiliki celah, dan menjadi landasan kuat sebelum masuk ke proses pengujian aktif. Nah, informasi pasif ibaratnya peta teman-teman, sedangkan active recognition-nya adalah langkah masuk ke lapangannya. Nah, tahap berikutnya kita akan masuk ke active recognition-nya, yaitu interaksi langsung dengan sistem target. Nah, setelah seluruh informasi publik berhasil dikumpulkan dari tahap passive recognition, nah kini kita akan masuk ke tahap berikutnya, yaitu active recognition. Nah, pada tahap ini kita mulai berinteraksi langsung dengan sistem target untuk melihat bagaimana sistem merespon ketika dianalisis. Nah, target yang saya gunakan untuk tahap ini adalah Fullnet OS sebagai mesin simulasi yang memang dirancang untuk latihan pengujian keamanan. Nah, tujuan utama dari Active Recon ini adalah untuk mengetahui port apa yang terbuka, layanan apa yang berjalan, versi software apa yang digunakan, hingga sistem operasi apa yang berada di baliknya. Nah, semua informasi ini sangat penting untuk memahami area mana yang paling berpotensi untuk memiliki kerentanan. Nah, oke, langsung saja langkah pertama yaitu eh, sebelum masuk ke tahap pertama, sebelumnya kita akan masuk ke VirtualBox terlebih dahulu. Nah, pastikan teman-teman sudah memiliki Fullnet OS ini. Jika tidak, download, install, dan ekstrak terlebih dahulu. Kemudian klik open. Nah, setelah itu baru masukkan file seperti ini. Kemudian open. Nah, setelah itu sebelum teman-teman klik start, teman-teman pastikan dulu di bagian networknya, kita masuk ke setting, kemudian network. Nah, di sini teman-teman pastikan kalau teman-teman menggunakan langsung dari Windows, melakukan scan langsung dari Windows, teman-teman pastikan di sini host only adapter. Tapi kalau teman-teman menggunakan virtual box atau VMware, teman-teman bisa ubah di sini menjadi bridge adapter. Nah, setelah itu, nah pastikan permissionnya di sini all, kemudian oke. Nah, setelah itu baru teman-teman klik start. Tunggu prosesnya. Nah, sembari menunggu prosesnya di sini, kita akan persiapkan juga Wireshark-nya. Di sini kita akan melakukan capture, jadi kita menggunakan Wireshark, buka Wireshark, kemudian sebelum itu kita masuk ke CMD terlebih dahulu, buka CMD. Tunggu ini selesai, sepertinya sudah selesai. Nah, jika sudah tampilannya seperti ini, kita klik root untuk username dan passwordnya. Nah, setelah masuk seperti ini, teman-teman pastikan dulu IP address dari targetnya. Teman-teman klik IPA, kemudian, nah di sini di bagian ETH0 ada Ether, ada inet 192.168.56.20 prefix 24. Nah, setelah itu kita ping di sini dulu teman-teman. Sebelum itu kita ping untuk mengetahui apakah dia sudah terbaca atau aktif di Windows kita. Yang mana BT20. Nah, setelah sudah terbaca seperti ini, kita akan melihat dia di Ethernet berapa teman-teman. Dengan cara IP config. Nah, karena kita tadi menggunakan 192.168.56, maka dia akan berada di sini. Nah, berarti dia berada di ini.
Berarti dia ada di Ethernet 6. Nah, kita pilih Ethernet 6. Nah, kemudian kita klik sirip biru ini, Start. Nah, setelah itu, baru kita melakukan scanning, teman-teman. Nah, ini kita close dulu ini. Kita kasih gabung ke sini. Oke, setelah itu kita akan melakukan scanning dengan nmap -ss -sp -o 192.168.56.20. Nah, ini adalah IP target kita yang akan kita scan. Kemudian klik enter. Nah, di sini warshift-nya akan berjalan. Nah, kita tunggu sampai prosesnya selesai. Nah, dengan parameter seperti ini teman-teman, Nmap akan melakukan TCP/SIN scan secara still atau diam-diam dengan mendeteksi layanan dan mencoba mengidentifikasi sistem operasinya. Nah, dari hasil seperti ini, bisa kita lihat di sini ada open, 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 berarti port ini terbuka teman-teman, yaitu port 22, 80, 6667. Nah, ini port 22 itu SSH, kemudian port 80 itu HTTP, dan port 667 itu IRC. Nah, ketiga poin ini menunjukkan bahwa target menjalankan layanan akses jarak jauh, web server, dan layanan IRC. Nah, mengapa informasi ini penting, teman-teman? Karena ini adalah titik masuk utama ke sebuah sistem. Jadi, eh, ketika port tersebut menjalankan layanan yang rentan atau tidak aman, penyerang dapat memanfaatkannya. Nah, sedangkan untuk port 6667 atau IRC sendiri adalah port yang tidak biasa untuk server modern dan sering menjadi indikator adanya layanan yang tidak dipantau atau bahkan backdoor. Nah, selain itu, saya juga akan melakukan scanning untuk UDP-nya karena ini tadi untuk TCP-nya atau TCP-nya. Kita akan melakukan scanning untuk UDP-nya. Nah, kenapa kita di sini masukkan port 20? Kita akan membatasi hanya 20 port UDP teman-teman yang akan di-scan. Nah, yang di-scan ini cuma port-port yang populer. Kemudian fix 20. Nah, tunggu sebentar. Kita tunggu sampai prosesnya selesai. Nah, di sini terlihat bahwa semua port UDP-nya itu terclose, teman-teman, tidak ada yang open. Berarti Fullnet OS-nya ini tidak mengekspos layanan UDP penting seperti SNMP atau TFTP atau firewall-nya menolak paket UDP-nya. Nah, setelah kita tahu port mana saja tadi yang terbuka, langkah berikutnya adalah kita mengetahui versi layanan yang berjalan di parameter, yaitu kita tadi menggunakan parameter SSV. Nah, ini. Nah, hasilnya itu bisa kita lihat di sini, teman-teman, bahwa versi layanan yang digunakan itu ada 3, yaitu OpenSSH 6.6, kemudian ada Apache HTTPD 2.4.7 yaitu Ubuntu, kemudian ada juga Nirch. Nah, ini adalah server pada port 6667. Nah, yang menariknya dari version ini adalah mereka adalah perangkat lunak yang sangat lama atau yang sudah usang, teman-teman. Jadi OpenSSH
itu dan Apache 2.4.7 itu sudah berumur lebih dari 10 tahun, teman-teman, dan memiliki banyak kerentanan yang sudah dikenal publik. Nah, setiap nah, lagi-lagi kenapa informasi ini sangat penting untuk kita ketahui, untuk diketahui oleh seorang analisis karena setiap versi software memiliki daftar kerentanan atau CVA yang terdokumentasi. Nah, dengan mengetahui versi spesifik, kita bisa langsung menentukan apakah software tersebut rawan eksploitasi. Nah, kemudian seperti yang kita ketahui tadi, seperti yang saya sebutkan tadi, bahwa keduanya ini adalah versi lama, teman-teman, atau versi yang sudah usang. Nah, versi yang lama ini biasanya tidak mendapatkan patch keamanan baru sehingga lebih mudah untuk diserang. Nah, selanjutnya kita masuk ke bagian ini, OS fingerprint-nya atau mendeteksi sistem operasi dari targetnya. Atau kita buat saja seperti ini. Kita pisahkan saja. Kemudian IP target. Tunggu sebentar. Hasilnya akan tetap sama, teman-teman. Nah, di sini, dari hasil Nmap ini atau dari hasil scanning ini, dia mengidentifikasi bahwa target ini menjalankan Linux kernel 3.x sampai 4.x. Nah, yang ini yang cocok dengan versi layanan yang ditemukan sebelumnya. Seperti ini. Nah, ini bisa dilihat di sini juga. Jadi ini sudah satu perintah eh, versi untuk melihat versi detection-nya dengan untuk melihat US fingerprint-nya. Nah, kita sudah tahu bahwa OS yang digunakan yaitu Linux kernel 3.x 4.x. Nah, setiap sistem operasi memiliki karakteristik dan kelemahan yang berbeda-beda. Dengan mengetahui OS-nya membantu menentukan jenis serangan atau eksploitasi apa yang relevan. Kemudian juga Linux kernel ini lama rawan terhadap kerentanan terkenal seperti Dirty Chow atau privilege escalation dan vulnerabilities lainnya. Jadi, kombinasi antara versi software yang lama dan OS yang tidak diperbarui menunjukkan bahwa sistem ini memang memiliki celah yang bisa dieksploitasi, teman-teman. Nah, selanjutnya kita beralih ke capture-nya di sini. Kita matikan saja. Nah, setelah kita matikan, kita filter, kita TCP. Nah, setelah itu, nah di sini teman-teman bisa lihat ada SYN ACK. Nah, pada port yang paket ini adalah port yang terbuka, teman-teman. Yang seperti ini. Ini adalah port yang terbuka. Paket SYN, SYN atau ACK ini pada port yang terbuka, kemudian paket SYN RST itu port yang tertutup, kemudian paket ARP itu di awal scan yang berfungsi mencari alamat MAC target. Nah, visualisasi ini menunjukkan bagaimana Nmap benar-benar melakukan scanning di awal layar. Nah, mengapa analisis atau scan atau capture WhereCheck ini penting? Ini akan membuktikan bahwa sistem target merespon langsung paket scanning tanpa perlindungan firewall yang signifikan. Kemudian memastikan port benar-benar terbuka, bukan false positif. Nah, kemudian juga untuk menunjukkan bahwa scanning berjalan sukses dan respon target dapat dianalisis secara jelas. Nah, dari hasil scanning ini kita melihat, teman-teman, bahwa
Fullness OS itu tidak memiliki firewall yang ketat sehingga semua port yang terbuka dapat kita akses secara langsung. Nah, dari seluruh proses active recognition ini, beberapa hal penting yang berhasil saya temukan adalah terdapat 3 port utama yang terbuka yaitu SSH, HTTP, dan IRC. Kemudian layanan yang berjalan menggunakan versi lama dan rentan. Kemudian sistem operasi target adalah Linux kernel lama. Kemudian tidak ada firewall yang menghalangi proses scanning. Nah, semua informasi ini sangat penting karena membantu menemukan atau menentukan area mana yang paling berpotensi untuk dieksploitasi, teman-teman. Nah, tahapan active recon ini memberikan gambaran nyata tentang bagaimana kondisi internal sistem, mulai dari layanan, versi software, hingga cara sistem merespon permintaan jaringan. Nah, dari rangkaian pasif dan active recognition ini, kita bisa melihat bagaimana sebuah sistem tidak hanya dinilai dari proteksi yang terlihat di permukaan, tapi juga dari bagaimana informasi kecil yang tersebar dan bagaimana layanan internalnya beroperasi. Nah, passive recognition ini membantu kita memahami permukaan serangan melalui informasi publik seperti subdomain, teknologi yang digunakan, dan jejak digital yang tersebar. Nah, sedangkan untuk active recognition sendiri itu eh, melengkapi analisis tersebut dengan melihat respon langsung dari sistem seperti port yang terbuka, versi layanan, dan sistem operasinya. Nah, kedua tahap ini merupakan fondasi penting sebelum melanjutkan ke pengujian keamanan tingkat lanjut. Nah, terima kasih setelah menonton video ini. Semoga penjelasan yang saya berikan dapat membantu memahami bagaimana proses awal dari sebuah penetration testing yang dilakukan. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Nah, saya akhiri dengan ucapan billahi fisabilil haq fasfabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.